sini ada pertanyaan. Anda mendapatkan SMS dari orang yang tidak dikenal, membacakan takbir 3 kali ditambah surat Al-Ikhlas 1 kali sebagai bentuk doa solidaritas untuk kaum muslimin di Palestina. Bagaimana ini dalam tinjauan dari Islam, yakni sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sejauh ini saya tidak tahu ada tuntunan yang seperti ini. Sunnatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika penindasan kepada sebagian kaum muslimin di sebagian wilayah itu sudah sedemikian memuncak, maka di saat-saat yang kritis itu kita dituntunkan untuk melaksanakan al-qunut. Sebagaimana An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam As-Sahih, beliau melakukan al-qunut selama sebulan, mendoakan beberapa suku dari bangsa Arab yang mereka dikabarkan kepada Nabi telah membunuh sebagian as-sahabah. Nah, maka boleh, bahkan disyariatkan untuk kita, disunnahkan untuk kita melakukan al-qunut. Kalau memang keadaannya sedemikian kritis dan genting, kita melakukan al-qunut, membaca doa pada rakaat yang terakhir setelah rukuk dari setiap sholat, baik itu zuhur, asar, maghrib, isya, kemudian subuh. Ini namanya qunutun nazilah, qunut an-nazilah. Nah, bacaannya apa? Bacaannya yaitu kita memintakan kepada Allah Jalla wa'ala, semoga saudara-saudara kita yang sedang ditindas, dianiaya, terancam keselamatannya oleh orang-orang kafir, diselamatkan oleh Allah. Dan kita minta kepada Allah, semoga Allah memporak-porandakan barisan orang-orang kafir itu. Allahumma syattithum, Allahumma badzidhum, Allahumma zalzil arsyahum. Ya Allah, pecah belahlah mereka, ya Allah, goncangkan kekuasaan mereka. Misalnya seperti itu. Allahumma sallimna wa sallimil muslimin ad-du'afa al-mazlumin, misalnya. Kita doa memintakan pertolongan bagi saudara-saudara kita yang terzalim. Lalu bagaimana tuntunan sunnah tentang cara kita bersolidaritas terhadap mereka kaum muslimin yang di Palestina atau di tempat negara lain yang terzalim? Yaitu tadi. Nah, kalau memang keadaannya genting, disunnahkan untuk melakukan qunut an-nazilah, bukan qunut subuh, qunut an-nazilah. Nah, bagaimana sebenarnya isu-isu tentang Israel, Hamas, Palestina menurut Ustaz? Kok menurut saya? Apa artinya pendapat saya? Saya bukan politikus, bukan apa juga. Nah, saya bisa hanya menyampaikan bahwa apa yang menimpa kaum muslimin, saudara-saudara kita di Palestina itu memang membutuhkan bantuan dari kaum muslimin di seluruh dunia tentunya, dan barang siapa di antara kaum muslimin mampu meluangkan harta mereka untuk membantu saudara-saudara mereka yang ada di Palestina yang ditindas oleh al-Yahud, maka hendaknya dia meluangkan. Apa yang bisa dia bantu, terutama dengan hartanya. Dan kalau dia tidak bisa dengan hartanya, maka dengan ad-doa itu paling minta. Memang di hari-hari ini kita harus punya, atau kita hendaknya punya sedikit atau bahkan banyak perhatian untuk mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Minimal dengan doa.
kita panjatkan doa kepada Allah di dalam sujud-sujud kita, atau di antara azan wal iqamah, atau di waktu-waktu mustajabah yang lain, agar mereka diselamatkan oleh Allah, agar mereka ditolong oleh Allah, agar mereka dikembalikan oleh Allah kepada ajarannya yang benar, sehingga mereka terlepas daripada kehinaan ini. Nah, bagi yang ingin membantu dari sisi harta, maka hendaklah dia melakukannya. Tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa bagi barang siapa yang ingin membantu dengan harta, hendaklah dia yata'akkad, ya, dia benar-benar bisa memastikan bahwa harta itu akan disampaikan kepada du'afa al-muslimin, kepada orang-orang lemah dari kalangan muslimin yang tertindas sekarang di Palestina, bukan kepada kelompok-kelompok pergerakan itu, karena mereka tidaklah menambahi kaum muslimin illa bala'an wa wabala, kecuali kecelakaan dan kehancuran saja. Ya. Dan apa yang terjadi sekarang ini, itu semua akibat tindakan-tindakan bodoh yang selama ini mereka lakukan. Ya. Mereka melakukan pengeboman lah, peledakan lah, teror inilah, teror itu, ya, terhadap sebagian al-Yahud. Sementara mafsadat yang mereka timbulkan daripada perbuatan itu, ya, di mana al-Yahud justru mereka membombardir, menghancurkan, membinasakan kaum muslimin yang ada di Palestina. Jauh lebih dahsyat dibanding perbuatan mereka. Ya. Korbannya adalah orang-orang yang tidak tahu menahu, awamul muslimin, du'afaul muslimin, al-aulad wan nisa, anak-anak, para wanita. Subhanallah. Ini akibat mereka bertindak tanpa ilmu, tidak mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadat, yang punya hanya semangat saja. Tidak melalui bimbingan para ulama yang mengerti tentang kitabullah wa sunnah. Apakah yang seperti ini perjuangan terhadap Islam? Ketika mafsadatnya lebih besar daripada maslahatnya, mereka bertanggung jawab terhadap nyawa-nyawa kaum muslimin yang menjadi korban, bertanggung jawab terhadap harta-harta kaum muslimin yang telah dibinasakan, bertanggung jawab atas anak-anak dan wanita-wanita kaum muslimat yang telah dibunuh karena tindakan-tindakan yang celaka itu. Nah, bukankah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahkan mau, ya, beliau berdamai dengan musyrikin Quraisy karena melihat adanya maslahat terhadap kaum muslimin. Nah, bukan artinya bahwa Ahlus Sunnati wal Jamaah Salafiyun takut terhadap amalan jihad. Wallahi, kalau seandainya jihad itu ditegakkan dengan ilmu yang syar'i, dengan cara yang benar sesuai dengan kitabullah wa sunnah, dengan bimbingan ahlul ilm, niscaya Ahlus Sunnati wal Jamaah akan berbondong-bondong untuk melakukan al-jihad. Naam. Subhanallah. Baik. Jadi untuk menghadapi permasalahan Palestina ini, kita mengambil apa yang telah dituntunkan oleh para ulama. Keluar fatwa dari Al-Lajnah Daimah, ya, untuk segenap kaum muslimin membantu dari sisi harta, ya, musa'adah mali, atau mendoakan mereka. Nah, barakallahu fikum.
Baik, saya kira sudah cukup apa yang kita sampaikan tadi untuk memberi motivasi agar kita istiqamah di atas sunnah. Ada pertanyaan di sini, apakah musuh-musuh dakwah ahlus sunnah, ashabul hadis ini sangat banyak baik dari non muslim maupun muslim? Ya, nggak usah bicara musuh lah, nanti kamu takut malah. Yang jelas, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, kita mengamalkan sunnah itu bukan untuk cari musuh, ya. Mengamalkan sunnatun Nabi dalam rangka kita menyelamatkan diri kita sendiri, itu yang paling utama. Diri kita sendiri, kemudian keluarga kita, ya, kemudian masyarakat kita. Adapun orang-orang yang tidak suka kepada sunnatun Nabi, ya, selama kita terus memperjuangkan sunnah ini di atas ilmu Alkitab dan sunnah, di atas dakwah yang benar, mereka dengan sendirinya akan mendapatkan hasil yang gagal. Apapun cara mereka merintangi dakwah ini, Allah tidak akan memperkenankannya. Ya. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, yuriduna ayyudfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ya. Mereka ingin untuk memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Tapi Allah enggan kecuali menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir tidak suka. Sekarang ini propaganda musuh Islam, baik dari orang-orang kafir atau ahlul bidah yang memusuhi sunnatun Nabi, ya, beraneka ragam. Mulai dari tulisan, kemudian lisan, ya, dengan segenap media yang ada, elektronik, cetak. Semua mereka kuasai untuk memberi opini yang jelek tentang sunnah dan Nabi. Menggiring umat ini agar jauh daripada agamanya dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang terjadi? An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menegaskan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Senantiasa akan ada sekelompok dari umatku ini yang mereka akan terus membela kebenaran. Ya, Ahlus Sunnah tidak akan pernah hilang dari muka bumi sampai datangnya hari kiamat nanti. Nah, beliau menyatakan la yadhurruhum man khalafahum. Tidak akan membahayakan mereka siapa yang menyelisihi mereka. Wala man khazalahum, dan siapa pula yang merendahkan mereka. Tidak akan membahayakan mereka sedikit pun. Hatta ya'ti amrullahi wa hum 'ala dzalik, sampai datangnya perintah Allah dan mereka dalam kondisi yang demikian. Bersedekah apakah hanya kepada kaum muslimin atau dengan selainnya? Ya, kepada kaum muslimin. Mereka yang berhak untuk mendapatkannya. Bagaimana hukumnya memberi sedekah kepada pengamen, peminta-minta yang datang dari rumah ke rumah bahkan di jalanan? Ya, kalau mereka meminta-minta kita bisa mengasihinya, ya dikasih. Nah, ya kawan. Urusan mereka benar atau dusta itu urusan mereka. Ya, kita yang bersedekah insya Allah mendapatkan pahala. Datang dalam riwayat Al-Bukhari, di mana seorang ingin bersedekah. Ya, ternyata dia keluar dari rumahnya di malam hari, maka dia sedekah. Keesokan harinya dia tahu bahwa dia sedekah kepada seorang pencuri. Ya. Hari yang kedua ternyata dia sedekah pada seorang pezina. Kemudian satu lagi disebutkan pada seorang pelaku maksiat, ya. Tetapi orang ini dinyatakan di dalam riwayat itu bahwa dia mendapatkan pahala sedekahnya. Karena dia bersedekah itu niatnya baik. Adapun orang yang menerimanya tidak berpengaruh, ya. Tidak memberikan dampak kepada pahala sedekahnya, kecuali dia tahu, ya, kalau dia sedekah itu kepada orang yang akan menggunakan sedekah itu untuk perkara maksiat.
Misalnya ada orang yang minta, Pak, saya udah 2 hari atau 3 hari belum minum whisky. Misalnya, ya, 2 atau 3 hari bukan belum makan, tapi belum minum whisky. Misalnya, jangan, enggak boleh. Nah, kalau dia tidak tahu, beri. Dengan apa yang kita mampu. Kalau kita tidak mau memberi, jangan mengeluarkan kata-kata hardika. Ya, tolak dengan cara yang baik. Nah, barakallahu fikum. Bagaimanakah sunnah Nabi di dalam pembagian harta dari wanita yang minta cerai? Apakah wanita berhak mendapatkan setengah dari harta yang dimiliki suami? Ini yang mereka istilahkan dengan gonogini, ya. Di dalam syariat ini, istri yang minta cerai, ya, selama dia dalam masa iddah, dia masih berhak mendapatkan nafkah. Karena istri yang dicerai dalam masa iddahnya itu masih istrinya, sehingga dia berhak untuk dinafkahi, diberi tempat tinggal, ya, dan kewajiban-kewajiban yang lain karena dia masih istrinya. Tapi kalau sudah selesai masa iddahnya, ya dia orang lain dan tidak berhak mendapatkan apa-apa, kecuali kalau dia membawa anaknya, maka dia menafkahi anaknya. Adapun sang istri ya gitu. Nah, jadi kalau gonogini yang dimaksud bahwa sang istri akan membagi setengah dari harta suaminya, fahadalah. Ya. Nah, kecuali kalau sang istri ikut bekerja, ya, dan ada perjanjian di antara mereka sebelumnya bahwa hasil kerjaan itu akan dibagi setengah. Maka ini sesuai dengan perjanjiannya. Al-muslimuna ala syurutihim. Nah, kalau tidak ya tidak. Apalagi cuma kerjanya di rumah saja. Enak sekali. Ini banyak yang tanya tentang Palestina. Kelihatannya banyak yang bela sungkawa atau apa. Ya sudah, doakan saja. Semoga mereka diselamatkan oleh Allah. Menjaga diri agar tetap istiqomah di jalan sunnah di masa ini begitu terasa beratnya, apalagi di tengah dakwah, di tengah dahsyatnya fitnah dunia dan terutama fitnah wanita. Ustaz, apakah Anda akan menasihatkan kepadaku untuk bersegera menikah, sedang aku saat ini sedang menanggung hutang? Apakah Allah akan menolongku? Ataukah Anda akan menasihatiku untuk bersabar terlebih dahulu? Hutangnya banyak nggak? Ya, kalau antum belum mampu, ya berarti belum bisa untuk melaksanakannya. Yang dianjurkan oleh Nabi ketika seorang sudah punya kemampuan, masih punya hutang misalnya, sementara hutangnya sudah jatuh tempo, ya, orang yang punya piutang nagih terus, nanti kamu tidak tenang malam pertama. Ya, tunaikan dulu yang wajib, yaitu membayar hutang. Nah, membayar hutang. Beliau menyatakan, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian, wahai para pemuda yang sudah mampu, maka hendaklah dia menikah. Ya. Kecuali kalau hutang tersebut adalah hutang lunas, dalam artian ya orangnya tidak nuntut.
Ya terserahlah, antum mau bayar kapan? Enggak, saya paksa kok. Enggak, saya enggak butuh uangnya sekarang, terserahlah. Antum mau bayar kapan suka bayar, kalau enggak ya ditunda dulu enggak apa-apa. Ya sudah, segera. Ya. Segera menikah, karena menikah itu banyak keutamaannya. Nah, di saat-saat seperti ini bagi orang yang tidak mengkhususkan diri untuk menuntut ilmu, ya, sebagai single itu suatu yang sangat berat. Nah, ya seperti yang disebutkan di sini, banyak fitnahnya. Maka dengan menikah, insya Allah dia akan lebih diringankan, ya, menjaga pandangannya, menjaga hatinya, menjaga kebaikan agamanya. Itu yang paling penting. Ya. Maka seorang menikah bisa dinyatakan pada hari ini sangat menjaga kepada agamanya. Nah, oleh karena itu, bagi siapa yang tidak mengkhususkan diri untuk menuntut ilmu di tempat ilmu, di markaz al-ilm, maka hendaklah dia segera menikah. Nah, datang dalam sebagian riwayat dari Al-Imam Ahmad rahimahullah bahwa barang siapa yang bisa berhutang untuk menikah, berhutanglah. Ya. Yang menunjukkan segera. Nah, poin. Pertanyaannya sekarang, bagaimana ya Ustaz, kok ada ikhwan yang tidak mengkhususkan diri untuk menuntut ilmu, tapi dia betah dalam keadaan bujang tidak menikah? Nah, ini yang jadi masalah. Pasti ada apa-apanya ya. Nah, perlu dipertanyakan. Nah, jangan-jangan ghirahnya berkurang terhadap agamanya. Nah, sebab orang yang ingin menjaga keselamatan diri dan agamanya pada hari ini dalam kondisi masyarakat yang sedemikian rupa, ya, wanita-wanita yang berkeliaran siang malam pagi sore, ya. Sekarang ini bukan laki-laki yang goda wanita, tapi wanita yang goda laki-laki. Masih ada yang sabar untuk membujang. Subhanallah. Nah, kembali kita ingatkan, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Faman lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa inna lahu wija. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu, maka hendaklah dia menikah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan. Barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena berpuasa itu adalah perisai. Bagaimana cara mensikapi terhadap orang yang memiliki pemikiran bahwa mengucapkan kalimat syahadat itu harus dibayat, dan apabila tidak maka tidak sah syahadatnya? Ini adalah orang yang mengada-ada dalam agama. Ya. Nah, bertentangan dengan sekian hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana ada riwayat-riwayat di dalam As-Sahihain bahkan, di mana An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencukupkan dengan asyhadatain tanpa menyebut al-bai'ah sedikit pun. Ya. Di antaranya sabda beliau, "Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa aqamu as-salata wa atu az-zakata fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala." Hadis Ibnu Umar muttafaqun alaih. Ya, beliau menyatakan, aku telah diperintahkan untuk aku memerangi manusia sampai mereka bersyahadah la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Mereka menegakkan salat, mereka mengeluarkan zakat. Kalau mereka sudah melakukan yang demikian itu,
berarti mereka telah menjaga darahnya dan hartanya daripada aku, dan perhitungan mereka kembali kepada Allah. Kalau beliau menyatakan bahwa darah dan hartanya terjaga, berarti dia muslim, kan gitu. Karena yang halal darah dan hartanya adalah seorang yang kafir. Dan di sini beliau alaihi salatu wassalam tidak menyebutkan perkara al-bai'ah. Makanya beliau mencela Usama bin Zaid tatkala membunuh seorang di tengah pertempuran yang kemudian mengucapkan la ilaha illallah. Ketika orang yang akan dibunuh oleh Usama bin Zaid, dia mengucapkan la ilaha illallah. Tapi Usama menyangka ini hanya dalam rangka takut saja. Dia khawatir bahwa dia nanti dibunuh. Maka Usama bin Zaid meneruskan pedangnya dan membunuh orang itu. Sampai beritanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dipanggillah Usama bin Zaid. Kenapa engkau membunuhnya? Usama mengutarakan bahwa orang ini mengucapkannya takhawufan, ya. Mengucapkannya karena dia takut, karena dia khawatir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela Usama, "Hal syaqaqta an qalbih?" Apakah engkau telah membelah dadanya sehingga engkau tahu dia mengucapkan karena dia takut? Dengan ucapan la ilaha illallah saja Nabi melarang Usama bin Zaid untuk dia membunuh orang ini. Dan tidak disebutkan perkara al-bai'ah. Ya, buru-buru al-bai'ah. Mengucapkan la ilaha illallah saja sudah tahu. Ini yang dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dari mana kewajiban syahadat itu sah harus bai'ah? Nah, kalau mau nyumbang bai'ah dulu, itu benar. Baik. Di sini ada pertanyaan, apa sikap Ahlus Sunnah terhadap perselisihan masyayikh yang disebarkan ke seluruh dunia? Apa ada masyayikh yang berselisih? Ya, yang jelas kalaupun ada, maka al-haq itu yang paling pas untuk kita itu, dan kita tidak ikut campur dalam urusan yang terkait dengan masyayikh. Baik. Saya kira cukup dulu sampai di sini. Saya mohon maaf apabila banyak pertanyaan yang belum bisa dijawab. Mudah-mudahan dalam pertemuan yang akan datang kita bisa dipersuakan oleh Allah Jalla wa'ala dalam majelis yang lebih panjang dan lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.